Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Inilah video pembelajaran saya dengan materi bakteri. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baik, Ibu mau mengabsensi dulu ya, menanyakan kehadiran anak-anak semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak hadir semua. Siapa? Hadir semua. Berarti tidak ada yang izin ya? Tidak ada yang sakit, hadir semua. Nah, kalau hadir semua tidak usah Ibu panggil satu persatu. Oke? Baik, anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa. Siapa biasa yang baca doa? Ya, baik, sampai silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih, sampai. Sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, yang Ibu mau tanya dulu. Adakah di antara kalian yang masih mengingat pembelajaran yang lalu? Sebelumnya kita sudah membahas juga tentang bakteri. Masih ada yang ingat materi yang lalu? Ya, Rizka, silakan. Bakteri adalah organisme bersel satu dan merupakan makhluk hidup dengan populasi terbanyak di bumi. Nah, secara umum ciri-ciri bakteri antara lain: yang pertama, berukuran kecil; yang kedua, bersel satu atau uniseluler; yang ketiga, tidak memiliki membran inti atau prokariotik; yang keempat, hanya dapat dilihat melalui mikroskop; yang kelima, hidup secara koloni atau soliter; yang keenam, memiliki dinding sel. Terima kasih. Kok nggak ada plusnya kalian? No, kawan belum. Absensi belum? Baik, bagus sekali dari Rizka, tepuk tangan. Nah, ada lagi yang mengingat pembelajaran yang kemarin? Fitra? Ya? Siapa lagi? Ada? Nggak ada? Bahul? Ada, Bu. Ya, Desi, silakan. Kan banyak nih dari kita nih mengira kalau bakteri itu selalu merugikan. Ternyata ada juga nih bakteri yang menguntungkan bagi tubuh manusia. Bakteri bisa membantu manusia melakukan pencernaan, menghasilkan vitamin. Bahkan ada juga bakteri yang ini, Bu. Yang dapat membantu manusia di dalam sistem kekebalan tubuh dan mengusir bakteri-bakteri jahat seperti yang ada di dalam minuman Yakult, Bu. Oh ya, tepuk tangan. Kita sudah mendengar dari Rizka tentang ciri-ciri dari bakteri. Dari Desi sudah mendengar apa itu yang menguntungkan bagi bakteri. Nah, sekarang apa yang merugikan bakteri untuk manusia? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, baik, Bahul. Jadi tak hanya ada bakteri yang menguntungkan, tapi juga ada bakteri yang merugikan. Seperti bakteri Salmonella typhosa, yaitu bakteri yang dapat merugikan
yaitu menyebabkan penyakit tipes seperti itu, Bu. Baik sekali. Jadi anak-anak, bakteri itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Sebelumnya, mari sama-sama kita melihat video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Nanti kamu boleh mengamati hal-hal apa saja yang dapat terjadi disebabkan oleh bakteri. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Pernah nggak kalian terkena atau mengalami penyakit seperti diare? Pernah. Ya. Kemudian kalian mungkin mendengar selentingan-selentingan, tipes, yang tadi disebutkan Bahul. Pernah? Pernah. Semua pernah? Enggak. Tapi pernah mendengar ya? Enggak. Tadi kan sudah disebutkan, kira-kira kalau batuk itu penyebabnya adalah bakteri. Nah, selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran mengenai bakteri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis bakteri yang menimbulkan gangguan penyakit pada manusia dengan tepat, mendiagnosa penyebab kelainan gangguan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, merumuskan upaya mengatasi kelainan gangguan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, hari ini kamu Ibu latih untuk menjadi dokter kecil. Ya, siapa yang punya cita-cita untuk menjadi medis dan paramedis, hari ini kita belajar. Adapun beberapa bakteri penyebab penyakit itu ada bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, yang dapat menyebabkan penyakit TBC. Nah, kemudian ada penyakit pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Kemudian ada penyakit patek atau framusia yang disebabkan oleh Treponema parthenium. Ya. Ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman tahu tentang penyakit tipes ataupun demam tifoid? Nah, yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Ya, sebenarnya sakit tipes itu apa, kenanya karena apa. Dan sampai di media sosial itu banyak saya lihat meme-meme ataupun gambar lucu-lucu ya. Itu misalkan kerja, ujung-ujungnya tipes. Nah, ini bagaimana tanggapan teman-teman terhadap hal tersebut ya. Kalau teman-teman tidak bisa memberikan tanggapan, silakan tonton video sampai habis ya, supaya bisa memahami ataupun menjawab yang saya katakan tadi dari gambar tadi ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih yang terjadi jika sakit tipes tidak diobati sampai tuntas. Nah, karena banyak orang yang misalkan sakit tipes ataupun demam tifoid. Nah, ini misalkan gejalanya ya ringan, misalkan demam ataupun hanya lemas-lemas, ya kemudian minum obat 1 hari 2 hari kemudian agak enakan, ya kemudian dia tidak minum obat lagi ataupun diabaikannya ataupun diremehkannya ya, tidak apa-apa lah itu. Nah, tipesnya berbiasa. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya, bisa berbahaya. Karena sakit tipes kalau seandainya tidak teman-teman obat sampai tuntas ataupun teman-teman remehkan, ini bisa menimbulkan komplikasi yang akhirnya malah sangat merugikan bagi teman-teman sendiri. Saya cerita sedikit teman-teman tentang tipes ataupun demam tifoid. Nah, jadi penyakit ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi.
Nah, jadi disebabkan oleh bakteri, ya. Bakteri Salmonella typhi, ataupun teman-teman mau bilangnya bakteri tipes, bakteri demam tipoid, boleh-boleh saja. Nah, bakteri ini ya dia biasanya hidup di air yang terkontaminasi. Ya, bisa hidup di air, kemudian bisa menempel di makanan akhirnya, ya, ataupun di minuman. Nah, kemudian teman-teman, ya biasanya ini akibat teman-teman beredar sembarangan ataupun mengolah makanan itu tidak benar-benar bersih, ya, memakan makanan itu tidak benar-benar matang. Nah, jadi teman-teman bisa terinfeksi akhirnya. Dan kemudian teman-teman, kondisi yang memungkinkan teman-teman untuk lebih mudah terinfeksi adalah ketika teman-teman kondisinya sedang drop, ya imunnya sedang tidak baik, ataupun daya tubuhnya sedang lemah. Nah, ini akan lebih memudahkan bakteri tersebut untuk menginfeksi teman-teman, ya, karena daya tahan tubuh teman-teman itu sedang rendah-rendahnya. Nah, teman-teman, ya, jadi ada beberapa komplikasi yang bisa disebabkan kalau seandainya teman-teman demam tipoid ataupun penyakit tipes ini tidak diobati sampai tuntas. Yang pertama adalah perforasi usus. Nah, kalau seandainya orang sakit tipes kan gejalanya macam-macam, ya, ada yang hanya demam saja, lemas, ya, ataupun gangguan pencernaan. Yang kemudian teman-teman berpikir, ini sakit biasa ini. Nah, ini sakit tipes tapi sudah mulai sembuh ini. Ya, kemudian teman-teman dia meremehkannya. Nah, ini bisa saja keluhan teman-teman itu bertambah berat ataupun bertambah parah. Makanya orang yang sakit tipes ataupun demam tipoid itu memang disarankan untuk benar-benar bed rest ataupun istirahat total. Nah, yang ditakutkan apa? Nanti ususnya bisa bocor, ya, bisa bolong. Nah, ini disebut dengan perforasi usus. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ususnya bocor, nah ini nanti teman-teman malah bisa infeksi ke rongga perut, ya, rongga perut teman-teman bisa mengalami infeksi. Nah, ini teman-teman bisa mengalami nanti namanya peritonitis. Nah, ini malah kondisi yang lebih gawat lagi, ya. Nanti jangan sampai teman-teman meremehkan penyakit apapun itu. Nah, teman-teman, ya, kalau seandainya teman-teman mengalami peritonitis, ya, rongga perut itu kan seharusnya bebas kuman, steril. Nah, kalau seandainya ada bakteri ataupun mengalami infeksi itu, ya tentu ini kondisi yang gawat yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, ini bisa menyebar ke darah, infeksinya lebih cepat. Ya, kemudian teman-teman nanti mengalami sepsis. Nah, kalau seandainya mengalami sepsis, ini kondisi yang gawat juga. Nanti teman-teman bisa mengalami penurunan kesadaran. Nah, ini kondisi yang mengancam jiwa. Salah satu gejala peritonitis yang gampang ditemui apa? Itu adalah sakit perut yang tiba-tiba, kemudian sakitnya bertambah parah, ya, sakit di seluruh lapangan perut. Ya, kalau seandainya dipegang saja sedikit perutnya kesakitan atau tidak nyaman. Ya, kemudian juga bisa demam. Ya, jadi memang penyakit itu nggak boleh dianggap remeh, tetapi jangan sampai stres. Ya, karena kalau ada stres, teman-teman perlindungannya juga akan terganggu. Yang kedua, perdarahan di dalam tubuh. Nah, teman-teman, ya, infeksi bakteri akibat demam tipoid ataupun penyakit tipes ini juga bisa mengakibatkan adanya perdarahan. Nah, misalkan teman-teman mengalami perdarahan di saluran cerna, ya. Nah, kalau adanya perdarahan, ya, kadar hemoglobin teman-teman bisa menurun, teman-teman bisa pucat, ya, bisa lemah, bisa pusing. Nah, kemudian bisa teman-teman akhirnya misalkan di akhirnya ada darahnya, ataupun ketika muntah bisa ada darahnya. Nah, jadi memang kondisi ini adalah kondisi yang tidak bisa dianggap remeh, ya, karena pendarahan itu nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau memang nanti tiba-tiba teman-teman butuh transfusi, ya, teman-teman akan dilakukan transfusi ataupun tambah darah, ya, untuk mengatasi keluhan teman-teman kurang darah akibat darahnya keluar perut. Nah, untuk melakukan penanggulangannya bagaimana? Ya, itu biarkan dokter saja yang mengatasinya. Yang ketiga, gangguan pernapasan. Nah, teman-teman, komplikasi dari demam tipoid jika tidak diobati sampai tuntas juga bisa mengakibatkan gangguan pernapasan. Nah, teman-teman akan mengalami sesak misal saja ketika bernapas ataupun tidak nyaman ketika bernapas. Nah, misalkan teman-teman yang gangguan pernapasannya akibat pneumonia. Nah, pneumonia itu adalah peradangan, ya, infeksi pada kantung paru-paru ataupun alveolus. Nah, jadi paru-parunya berisi cairan, ya, orang bilangnya nanti paru-paru basah. Nah, jadi teman-teman, ya, intinya memang demam tipoid, penyakit tipes ini nggak boleh diremehkan. Jadi kalau sakit harus diobati sampai tuntas. Nah, kalau teman-teman mengalami gangguan pernapasan, ya tentu nanti proses penyembuhannya itu juga akan
semakin sulit ya, karena pernapasan paru-paru kita itu termasuk organ vital. Kalau seandainya bermasalah, ya ini agak repot, agak kacau ini. Yang keempat, gangguan fungsi jantung. Nah teman-teman, kalau tadi gangguan pernapasan, sekarang gangguan fungsi jantung. Nah ketika teman-teman demam tifoidnya tidak diobati sampai tuntas, ini juga bisa mengakibatkan gangguan fungsi jantung ya. Ini akan mengakibatkan miokarditis ataupun peradangan pada otot jantung. Kemudian juga endokarditis, peradangan pada dinding jantung, ataupun nanti akhirnya malah gagal jantung. Nah jadi memang teman-teman ya, kalau seandainya tidak diobati itu nanti memang bisa kemana-mana karena bakteri tadi ya, bakteri selalu tinggi. Nah teman-teman bisa nanti dadanya terasa sakit, sesak, demam, ya kemudian macam-macam ya keluhan akibat demam tifoid ini kalau seandainya nanti tidak diobati. Nah intinya teman-teman, komplikasi itu bisa terjadi, ya bisa terjadi dan bisa mengenai siapa saja. Nah jadi kalau seandainya teman-teman terkena tipes ataupun demam tifoid, ya itu lakukanlah pengobatan sampai benar-benar tuntas. Jadi jangan minum obat halus daerahkan ya sudah, ya itu nggak boleh. Memang harus benar-benar sampai tuntas. Ya ikuti arahan dari dokter, ikuti instruksi dari dokter yang memeriksa teman-teman. Nah kemudian yang terpenting juga teman-teman, ya harus benar-benar istirahat ya. Walaupun masih bisa jalan, walaupun masih bisa kemana-mana, ya istirahat. Ya istirahat total, tidur, ya bed rest. Jadi kalau nggak penting-penting sekali ya jangan kemana-mana ataupun keluar, kalau nanti naik motor. Memang bisa naik motor orang sakit itu masih bisa, teman-teman. Kayak gimana itu tadi ya, ya sempoyongan, pusing. Jadi memang harus benar-benar istirahat. Kalau memang teman-teman misalkan kerja ya, buat surat sakit ya, karena kan nanti kalau seandainya teman-teman kerja kan mau izin sakit itu kan pasti diberikan ya, apalagi memang jelas karena sakit. Jadi kasih surat sakit ya, istirahat benar-benar. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen video ini. Silakan tulis komentar teman-teman tentang pengalaman ya, pernah sakit tipes atau tidak, bagaimana sih rasanya, dan bagaimana yang teman-teman lakukan ya selama. Oke, itu tadi salah satu contoh penyebab bakteri yang dapat menyebabkan penyakit ya. Nah, kepada kalian ya. Namun ini sebenarnya sudah pada pembelajaran yang lalu ya. Ada bakteri ya yang bersifat heterotrof dan autotrof. Ini sudah kita pelajari. Nah, ini adalah jenis-jenis bakterinya. Sudah juga ya? Sudah. Ya. Jadi bentuk bakteri itu ada yang baik anak-anak, ini adalah bentuk-bentuk dari bakteri yang disebutkan oleh Giska tadi ya. Ciri-ciri bakteri, bentuk-bentuk bakteri. Nah, bakteri ada yang berbentuk batang atau basil. Contohnya pada bakteri Escherichia coli ya, dan Acetobacter pseudomonas. Kemudian ada yang berbentuk kokus bulat, yaitu seperti Streptococcus pneumoniae ya, dan Sarkina sp. Sp itu spesies ya, bentuknya kokus. Kokus itu artinya bulat. Nah, kemudian ada spiral ya, seperti Spirillum ya, dia berrigi-rigi seperti apa ya, kawat-kawat gitu ya. Dan ada yang berbentuk koma atau yang disebut dengan vibrio ya, yang kamu lihat vibrio itu seperti koma. Nah kemudian bakteri itu juga dapat menyebabkan beberapa penyakit ya, seperti TBC ya, pes, dan penyakit patek atau frambusia ya, kalau kita kenal dengan kudisan. Kan sering kita lihat orang yang kudisan. Nah, pernah nggak lihat mungkin di sekitar kamu? Nah itu juga disebabkan oleh bakteri. Kenapa ya kok lukanya nggak bisa sembuh? Awalnya mungkin seperti gatal-gatal, kemudian tumbuh nanah, kemudian makin lama makin menyebar, makin banyak. Itu juga
disebabkan oleh bakteri. Ya. Adapun bakteri itu ini yang merugikan. Nah, ya. Selanjutnya, setelah kita lihat dari beberapa bakteri tadi, ada bakteri yang bermanfaat dan ada bakteri yang tidak bermanfaat. Nah, hari ini Ibu bagikan tugas di mana kamu harus dapat menganalisis dari kasus yang tersaji di lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu bagikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok. Nah ya, dalam kalian bekerja sama dalam kelompok itu harus aktif, harus saling bergotong royong mencari informasi. Nah, boleh kamu mencari informasi lewat buku paket ataupun buku-buku yang lainnya, buku biologi yang lainnya. Silakan bekerja sama dengan teman-teman satu kelompok. Yang tidak paham boleh bertanya pada Ibu. Tentang beberapa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Ya, ada difteri. Nah, kamu bisa mengambil literasinya sedikit-sedikit untuk menambahkan apakah masuk ke dalam kasus yang kamu kerjakan di lembar kerjamu. Ya, kemudian ada tuberkulosis. Ya, yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penularan penyakit terjadi melalui udara. Nah, namun jarang terjadi secara kontak dengan bahan sekresi. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan dengan gejala demam tinggi, batuk ringan, dan gejala menyerupai flu. Ada nggak gejala-gejalanya yang sering batuk nggak sembuh-sembuh, flu-nya hilang timbul? Ada nggak? Ada. Bisa dicurigai, jangan-jangan. Ya. Namun TBC itu dapat sembuh apabila pengobatannya tepat. Ya. Kemudian juga ada lepra atau penyakit Hansen.
penyakit infeksi Gammalomatus. Juga disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Umumnya mengenai organ terutama kulit dan susunan saraf peti. Ya, di samping itu juga dapat melibatkan mukosa pernafasan, testis dan mata. Kemudian ada sifilis. Pernah dengar sifilis? Pernah nggak? Itu termasuk penyakit pada alat kelamin, ya, yang ditularkan melalui seksual atau transplasental. Seringnya bergonta-ganti pasangan. Nah, itu ya. Sifilis terbagi menjadi 3, yaitu sifilis primer, ya. Kemudian ada sifilis sekunder. Kemudian ada sifilis tersier. Kemudian ada kolera, penyakit infeksi akut yang mengenai saluran pernapasan disertai dengan gejala diare hebat seperti muntah. Ya, adapun penyembuhan kolera meliputi pemberian cairan untuk mengganti cairan dan elektrolit yang terbuang melalui pemberian obat dan pengaturan kembali pemberian makanan. Kalian takut ya? Boleh ditarik lewat ini.
menghilangkannya kan harus sebelum kita memasaknya itu kan harus dicuci bersih dulu, bisa dia pakai sabun, bisa pakai apa gitu. Karena kan bakteri itu kan dia nggak bisa masuk ke dalam cangkangnya, ya. Jangan waktu kita mau ambil telur ayamnya langsung direbus. Nah, karena dia setengah matang mungkin rebusannya kan nggak terlalu lama. Jadi mungkin bakternya bisa hidup. Jadi setiap apapun kayak kita misalnya membeli telur, sebelum kita masukkan kulkas ada baiknya telur itu dicuci dulu, baru dimasukin kulkas. Jadi kulkasnya itu nggak berbau bakteri. Kayak gitu juga sayuran ya. Baik, waktunya 10 menit lagi menuju presentasi. Silakan nanti masing-masing kelompok mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi ke depan. Dan beberapa temannya yang menunggu di belakang itu harus siap-siap untuk membantu kawannya menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya. Kalau pertanyaannya itu nggak seputaran 2 kasus tadi boleh? Boleh, ya, asal mesti seputaran bakteri ya. Oke, 10 menit lagi menuju presentasi. Dedek Juna. Nah, berapa menit nanti setelah ini baru Dedek Juna? Kepotong-potong loh kalau berapa menit nih setelah itu?
Nah, ada yang nggak itu nggak paham. Fermentasi dong. Oh, nggak nyambung. Betul nggak? Yogurt Bisa. Bisa. ini aku. Yang susu. Tapi dia nama mereknya kayak sampo mereknya itu Pantene, Sunsilk. Saya kira yogurt yang bentuknya kayak kentang. Yakult itu masuk yogurt. Ya. Baik anak-anak sudah selesai ya? Presentasi. Tadi kelompok 1 ya? 1, 2 mana? 2, 3, 4, 5. Nah, tapi ibu nggak presentasikan menurut kelompoknya nggak berurutan ya? Boleh nggak? Jadi yang berani pertama presentasi itu mulainya lagi. Oke, dulu. Kalau kita ice breaking dulu. Baik anak-anak, kita ice breaking dulu. Konsentrasi. 2, 3, 4, 5. 5. Oke. Nah, tuh. Nah, sekarang ibu persilakan kelompok mana yang mau presentasi duluan? Baik, kelompok 1, silakan. Perhatikan, kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Kamu boleh bertanya apa hal yang tidak kamu mengerti. Nanti pertanyaannya kita tampung untuk satu kelompok yang presentasi itu 2 saja. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari lembar kerja peserta didik dengan analisis studi kasus dari kasus A. Kasus A, Andi mengeluhkan kondisi perutnya yang sakit. Dia mengalami BAB sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Selain itu, feses yang dikeluarkan juga lebih encer. Sudah lebih dari 2 hari kondisi seperti ini terus terjadi. Selain itu juga timbul gejala nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala dan kehilangan nafsu makan. Dan kasus B, Tania mengeluhkan batuk yang tak henti dan tidak berangsur dalam kurun waktu 3 minggu, bahkan lebih. Batuk yang dikeluarkan pun terkadang disertai dengan lendir dan darah. Kami dari kelompok 1, saya sebagai perwakilan akan membacakan presentasi kami dari kasus yang ada di belakang tadi, kasus A dan kasus D. Kasus A itu disebabkan oleh bakteri E. coli yang menyebabkan penyakit diare, sementara kasus D disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan menyebabkan penyakit TBC. Dari 2
penyakit tersebut bakterinya berbentuk batang, dua-duanya berbentuk batang, dan organ yang diserang dari kasus A itu adalah organ pencernaan yaitu usus karena menyebabkan diare atau mencret. Sementara dari kasus B dia menyerang organ pernafasan atau paru-paru karena menyebabkan batuk yang mengeluarkan lendir bahkan sampai mengeluarkan darah. Penyebab terjadinya penyakit ini adalah untuk kasus A, Andi tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Selain itu, dia juga tidak menjaga kebersihan dari tubuhnya sendiri serta lingkungannya. Contohnya, mungkin dia tidak mencuci tangan sebelum makan dan makanan yang dimakannya itu belum matang dan tidak dimasak dengan sempurna. Sementara dari kasus B, si Andi. Tania. Sementara dari kasus B, si Tania dia mungkin sempat melakukan interaksi dengan orang yang mengalami penyakit TBC karena penyakit TBC dapat ditularkan melalui udara dan sebenarnya TBC ini tidak terlalu berbahaya tapi juga dapat menyebabkan dada merasa sesak dan batuk yang berkepanjangan. Jadi untuk cara pengobatannya seharusnya untuk yang kasus A, Andi harus banyak meminum air putih untuk mencukupi kebutuhan cairan dan ion yang dia keluarkan melalui feses tadi, dan meminum minuman yang mengandung oralit, contohnya campuran air dengan gula dan garam. Dan untuk kasus B, si Tania harus mengkonsumsi antibiotik dan periksa ke dokter untuk penyakit yang lebih lanjut. Untuk cara pencegahannya sendiri, untuk penyakit diare kita harus menjaga kebersihan makanan kita, kebersihan lingkungan, dan kebersihan diri kita sendiri. Dan untuk kasus B, Tania harus menggunakan masker dan harus mengurangi interaksi kepada orang yang mengalami penyakit TBC itu sendiri. Sudah, Bu? Dan kesimpulannya adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan diri kita sendiri agar kita tidak terkena penyakit dari bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Baik. Kasih ya, pertanyaannya satu aja ya untuk satu kelompok yang presentasi karena waktunya nanti takut tidak memungkinkan. Nah, silakan duduk. Nah, nanti bisa menjawabnya dari tempat duduk aja. Baik, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Tadi kan kita sudah menonton video yang tentang tipes. Tipes itu sebenarnya menyerang organ apa sih? Kok bisa sampai komplikasi ke usus, ke saluran pernafasan, dan bahkan jantung? Itu pertanyaan. Baik, silakan dijawab kelompok 1. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desi. Karena tipes ini kan demam tipes menyerang organ pencernaan. Sementara organ pencernaan itu kan ada usus, makanya dia bisa mencapai ke usus. Bahkan jika infeksinya terlalu parah dapat menyebabkan usus bocor. Dan untuk paru-paru sendiri, karena demam tipes ini dapat menyebabkan pneumonia atau paru-paru basah yang diakibatkan oleh alveolus ini mengandung cairan dari demam tipes ini. Dan untuk kalau jantung tadi, jadi jantung tadi kalau tidak salah di video itu menyerang dinding endong videonya. Dan kalau untuk jantung, penyakit demam tipes ini dapat menyerang dinding jantung yang dapat menyebabkan komplikasi di jantung atau gagal jantung. Baik, bagus sekali. Bagaimana kelompok 1 sudah? Kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Siapa kelompok 2? Nah, silakan. Belum. Naik kelompok 3. Silakan presentasi. Kelompok 4, silakan. Lanjut.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada kasus A dan kasus B. Yang nama penyakit kasus A adalah diare. Bakteri penyebarnya adalah E. coli. Bentuk bakterinya berbentuk batang ukuran berbentuk 1,0 sampai 1,5. pH 2,0 sampai 0,0 nm. Organ yang diserang kasus A adalah saluran pencernaan. Penyebab kasus A adalah infeksi, alergi makanan, makanan yang tidak matang. Cara pengobatan kasus A adalah mengembalikan cairan tubuh dengan orali, banyak minum, mengonsumsi makanan dengan tekstur lembut, menjaga kebersihan makanan. Cara pencegahan kasus A adalah mencuci tangan, mencuci sayuran dengan bersih sebelum diolah, dan memasak makanan dengan matang sempurna. Dan di sini ada selanjutnya kasus B, yaitu TBC. Nama penyakitnya TBC. Bakteri penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Bentuk bakterinya batang atau basir. Organ yang diserang kasus B adalah saluran pernafasan. Penyebabnya adalah menular dari udara. Cara pengobatannya mengonsumsi obat dari dokter 6 sampai 12 bulan. Cara pencegahannya menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, dan hindari kontak dari penderita TBC. Sekian Bu, terima kasih. Tepuk tangan. Ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita ada lihat penyakit pes. Penyakit pes itu apa sih? Terus tuh kayak mana bakteri bisa masuk ke dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan penyakit pes, dan cara mengobatinya kayak mana? Silakan jawab. Boleh. Penyakit pes. Baik, ada kelompok lain yang bisa membantu kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang penyakit pes. Penyakit pes itu kan seperti penyakit apa? Kusta ya tadi ya? Kulit kan? Bagaimana bakteri itu bisa sampai ke tubuh? Bisa sampai masuk ke dalam tubuh. Kalau kulit kan dia bagian luar kan? Berarti dia menginfeksi bagian luar. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari paparan yang Ibu sebutkan tadi? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di sini itu kan ditanya penyakit pes ya, penyakit pes yang disebabkan oleh Yersinia pestis atau penyakit luka itu disebabkan karena terinfeksi jika terkena luka goresan atau sering disebabkan oleh bakteri Aedes. Bakteri ini menginfeksi follikel rambut. Itu saja yang bisa kami jawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kelompok 5. Silakan presentasikan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
penyebabnya itu yang pertama Salmonella gastroenteritis, yang kedua bakteri E. coli. Nah, bentuk bakterinya itu kalau bakteri Salmonella tadi bentuknya adalah basil atau batang. Sedangkan bakteri E. coli juga berbentuk basil atau batang. Nah, penyebabnya itu kalau diare itu kan biasanya fesesnya itu cair ya, cair kan. Nah, penyebabnya itu yang pertama bisa jadi karena kita makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Kita kan nggak tahu nih bakteri ada apa enggak di tangan kita. Belum lagi kalau misalnya kuku kita itu panjang. Yang kedua, tidak mencuci sayuran sebelum dimasak. Yang ketiga, memasak makanan dengan tata cara yang salah. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang belum matang atau mentah, karena dia tidak melewati proses pengolahan. Itu bakterinya relatif banyak. Nah, cara pengobatannya, kalau diare itu kan identik dengan oralit ya. Oralit itu kan obat untuk mencegah penyakit diare. Nah, kalau misalnya kita tidak mempunyai oralit, itu bisa diganti dengan larutan gula dan garam. Ya walaupun rasanya mengaruh, tapi dapat mencegah diare tadi. Nah, yang kedua, kalau memang sudah parah dan kita tidak mampu lagi untuk mengatasinya, maka dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter. Jadi dokter itu lebih tahu langkah apa atau tahap apa yang bisa diberikan untuk si penderita itu tadi. Nah, yang terakhir, jaga asupan cairan agar tidak dehidrasi. Karena kita kan kalau misalnya feses kita itu cair, kita muntah, sakit perut itu identiknya kita tuh lemas. Nah, kita juga harus menjaga asupan cairan kita supaya tidak dehidrasi. Dengan cara apa? Dengan cara minum air putih secukupnya. Nah, cara pencegahan penyakit diare ini yang pertama, sebelum makan kita harus mencuci tangan. Yang kedua, mencuci sayuran sebelum nantinya akan dimasak. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, makanan, dan diri kita sendiri. Karena bakteri itu kan nggak berasal dari tubuh kita sendiri juga, tapi di lingkungan sekitar kita juga banyak. Nah, yang kedua adalah kasus B. Nama penyakit dari kasus B ini itu adalah TBC atau tuberkulosis. Bakteri penyebabnya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Bentuk bakterinya itu batang lurus atau melengkung dengan panjangnya 0,3 sampai 0,6 mm dan lebarnya 1,4 mm. Organ yang diserang itu saluran pernapasan, paru-paru. Penyebabnya mungkin seperti yang sudah dikatakan oleh kelompok 1 tadi, ada kontak langsung dengan si penderita ini tadi. Karena kan kalau TBC itu penularannya itu dari air liur. Kita berkontak langsung nih dengan orang TBC. Kayak ngomong-ngomong, kita nggak tahu nih air liurnya itu cicilan atau enggak. Habis itu bersin. Kita kan bersin seringkali kita melupakan etika ketika bersin, yaitu menutup batu juga kayak gitu. Jadi misalnya bersin harus kita cuk gitu. Ya, terkontaminasi langsung bakterinya menyebar. Nah, cara pengobatannya itu mengonsumsi obat TBC seperti isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan ethambutol selama waktu kurang lebih dari 6 sampai 12 bulan. Apabila memang tidak ada perubahan, ya harus berkonsultasi dengan dokter biar ditindaklanjuti. Nah, cara pencegahannya itu yang pertama, apabila kita berada di tempat yang ramai, kita harus selalu menggunakan masker karena kita tidak tahu orang itu terkena TBC atau tidak. Yang kedua, menutup mulut, etika bersih tadi, etika bersih dan batuk. Yang ketiga, tidak berkontak langsung dengan si penderita TBC. Mungkin itu saja yang dapat dipresentasikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Selanjutnya, siapa yang ingin menyajikan pertanyaan? Ada? Ya. Mau presentasi? Ibu kasih pertanyaan dulu. Ada?
Ya, silakan Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fiasari dari kelompok 2 ingin bertanya. Maaf walaupun agak melenceng dari presentasi tadi. Yang tadi kan ada bakteri menguntungkan. Bakteri menguntungkan itu apa aja sih? Dan berikan salah satu contohnya dari bakteri tersebut. Silakan. Gua rasa nggak perlu waktu lagi, nah. Silakan jawab. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Jurnal Fiasari yang telah mengajukan pertanyaan. Tadi kan dikatakan bahwa bakteri itu tidak selalu memberikan dampak negatif, tetapi juga ada bakteri yang menguntungkan. Nah, bakteri yang menguntungkan itu sendiri, artinya bakteri tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, contohnya nih, untuk membuat biogas. Habis itu untuk menghasilkan antibiotik ataupun vitamin. Nah, salah satu contoh bakteri yang memberikan keuntungan itu adalah Lactobacillus. Dan itu bakteri tersebut biasanya digunakan dalam produk susu. Produk susu tersebut dikonsumsi oleh anak-anak ataupun masih bayi. Kan tidak mungkin suatu produk itu komposisinya itu tidak bergizi. Mungkin itu saja yang bisa saya. Empat kan? 3. Nah, ya, 3. 4 udah ya? Ya, satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Berdasarkan 2 kasus di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, kasus A, nama penyakit. Nama penyakitnya adalah diare. Bakteri penyebab terjadinya diare adalah E. coli. Bentuk dari E. coli itu berbentuk batang atau basis. Jadi organ yang diserang oleh E. coli ini adalah organ saluran pencernaan seperti usus atau semacamnya. Penyebab terjadinya diare yaitu adalah infeksi, alergi makanan dan makanan yang terkontaminasi. Cara pengobatan diare yaitu dengan mengembalikan cairan tubuh dengan cairan orali, yaitu campuran dari gula dan garam. Yang kedua, banyak meminum air mineral atau air putih. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dengan tekstur lembut. Yang keempat, menjaga kebersihan makanan seperti mencuci makanan sebelum dimasak dan mencuci tangan sebelum hendak makan. Cara pencegahannya adalah selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, menjaga kebersihan lingkungan dan lain-lain. Dan untuk kasus yang B, nama penyakit adalah TBC. Bakteri yang menyebabkan TBC adalah Mycobacterium tuberculosis. Bentuk dari Mycobacterium tuberculosis ini berbentuk batal, lurus atau sedikit melengkung. Organ yang diserang adalah paru-paru atau organ pernapasan. Penyebabnya adalah disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas. Cara pengobatannya adalah menjalani pengobatan yang tepat dan sesuai dengan aturan yang diberikan dokter. Cara pencegahan dari bakteri tuberkulosis yaitu menggunakan masker saat berada di tempat ramai dan mencuci tangan dan tidak berkontak langsung dengan penderitanya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada, karena kita nggak tahu bakteri itu ada di mana-mana. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali, terima kasih Yuda. Ibu persilakan untuk satu pertanyaan berikutnya. Kalau bisa pertanyaannya jangan melenceng dari kasus yang disajikan ya. Jadi kita hanya berputar di situ saja ya.
kalau lukanya lama sembuh terus merembet, itu penyebab bakteri atau bukan? Ya, diabetes mellitus atau penyakit gula. Kan ada tuh yang dia luka bisa jadi gangren. Nah, pertanyaannya apakah luka tersebut karena bakteri atau bukan? Bagaimana? Ya? Ya. Komplikasi. Saya mewakili kelompok 3. Sana suaranya. Baik, sebelumnya saya mewakili kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan kelompok 4. Penyebab yang menyebabkan penyakit gula semakin lebar adalah yang pertama itu dia adalah autoimun yang semakin melemah, sehingga dia itu sangat sulit untuk melawan bakteri, sehingga bakteri itu menyebar luas sehingga membuat luka semakin besar dan semakin luas. Sekian dari kelompok kami. Pada awalnya dia, kalau yang terkena luka itu pada awalnya memang sudah ada penyebab. Penyebabnya itu adalah karena ada kadar gula yang tinggi di dalam darah, sehingga terjadinya timbul luka. Bisa juga diricukan, ya, diperkeruh oleh bakteri sehingga luka itu jadi melebar dan meluas. Ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Kita mengenal berdasarkan 2 kasus di atas, nama penyakit di kasus A adalah diare, bakteri penyebabnya adalah Shigella, bentuk bakterinya yaitu berbentuk batang, organ yang diserang adalah saluran pencernaan, dan penyebab diare adalah infeksi, keracunan makanan, dan alergi makanan. Cara pengobatannya itu memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti susu, hindari konsumsi makanan tinggi lemak, berserat, atau makanan pedas. Cara pencegahannya itu banyak minum air mineral, mengkonsumsi makanan dengan tekstur lembut, mengembalikan cairan tubuh dengan oral. Di kasus B, nama penyakitnya adalah TBC, bakteri penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Bentuk bakterinya yaitu berbentuk batang, organ yang diserang adalah paru-paru. Penyebabnya adalah bisa jadi dari percikan udara. Cara pengobatannya itu mengonsumsi obat sesuai dosis dan dengan anjuran dari dokter seperti ethambutol. Cara pencegahannya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga daya tahan tubuh, dan tidak bertukar barang pribadi. Jadi kesimpulannya adalah menjaga kebersihan dan selalu menjaga kebersihan pada makanan dan diri kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kelompok terakhir. Satu pertanyaan terakhir juga untuk kelompok 2. Ada? Ya, silakan Giska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Tadi kan dikatakan bahwasannya orang yang terkena diare tidak boleh mengonsumsi lemak. Mengapa demikian? Kenapa orang yang terkena diare tidak boleh mengkonsumsi lemak? Ya. Kenapa demikian? Boleh. Atau ada kelompok lain yang ingin membantu? Berhubungan dengan pencernaan. Karena pada saat itu dia sedang diare, kondisinya itu lagi tidak. Nah. Tuh gambaran dari ibu. Ada yang ingin membantu? Menjawab? Bahut? Yo? Jut?
Ya, silakan kelompok 2 untuk menjawab. Bahu, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kiska, yaitu pertanyaannya, kenapa orang yang lagi diare tidak boleh mengkonsumsi makanan yang berlemak? Karena pada saat itu usus dari yang terkena diare itu tidak normal, jadi tidak boleh makan makanan yang berlemak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi kuncinya pada saat usus itu kan sedang tidak baik-baik saja, ya sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kalau di usus itu diberikan lagi lemak, maka penguraian lemak itu untuk diserap itu akan lebih lama lagi. Jadi untuk sementara lemaknya itu dihindarkan dulu. Makan makanan yang mudah diserap oleh usus. Bukan tidak boleh, nanti ketika ususnya sudah baik-baik saja baru boleh lagi mengkonsumsi lemak. Dan itu pun tidak boleh berlebihan karena tidak baik untuk kesehatan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan sedikit ya. Oke, siap. Konsentrasi. 3 2 1 2 5 4 3 2 1 cukup. Dari paparan materi yang kalian sajikan tadi, yang kalian sudah presentasikan tadi, ya. Kalau Ibu amati, kamu semua sudah bisa jadi dokter-dokter kecil. Amin. Karena sudah bisa menganalisis beberapa gangguan penyakit. Dokter itu sendiri, dia tidak mungkin bisa mendiagnosa. Diagnosa itu kan artinya dia menentukan penyakit, ya. Tapi masih menduga, ya masih menduga berdasarkan keluhan dari pasien yang datang, ya. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya datang dokter langsung bisa tahu, oh kamu sakit ini, oh kamu sakit itu, tidak. Berdasarkan keluhan yang datang. Makanya kalau kita datang ke dokter pasti dia tanya, ada apa bu, sakit apa, bagaimana keluhannya. Oh saya pusing dok, sudah demam 3 hari, kemudian saya diare berkali-kali ke kamar mandi, terus saya juga lemes dok. Nah dia sudah bisa menyimpulkan, oh ini ibu kena diare, atau ibu kena, ada muntah nggak bu? Nggak ada. Berarti kalau tidak ada itu diare saja. Kalau ada muntah berarti itu muntah. Nah, kemudian apa faktor penunjangnya lagi yang bisa ditentukan oleh dokter? Silakan ibu ke laboratorium untuk check up fesesnya. Itu faktor penunjang. Ketika keluhan dari pasien sudah sama dengan hasil yang ditemukan, baru sudah dapat diinputkan. Nah, kamu terkena penyakit A, B, C. Nah, ya jadi jangan kita simpulkan maksudnya ini dokter nggak tahu apa-apa, masa saya nggak bisa. Dokter itu menentukan berdasarkan keluhan penyakit yang ada. Nah, dari hasil paparan yang sudah kamu simpulkan tadi, ya. Nah, coba cocokkan dengan jawaban kamu. Untuk nama penyakit pada kasus A itu adalah diare. Nah, ya. Kemudian pada kasus B itu adalah TBC. Berdasarkan dari kasus yang ya. Bakteri penyebabnya untuk diare itu adalah Staphylococcus coli. Benar? Nah, sementara pada kasus B bakterinya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Bentuknya diare batang, tuberkulosis juga batang. Organ yang diserang pada diare itu adalah saluran pencernaan atau usus besar. Nah, sedangkan pada kasus B organ yang diserang adalah saluran pernapasan. Penyebabnya pada kasus A, penyebabnya sebagian besar diare disebabkan oleh makanan atau minuman yang dikonsumsi kotor atau tidak higienis. Namun diare yang berlangsung lama dapat peradangan pada saluran pencernaan. Jadi kita nggak boleh membiarkan kalau sudah diare itu tidak
boleh dibiarkan sampai berlangsung lama. Selain kita juga kehilangan cairan, juga usus kita bisa terjadi peradangan. Ya, lama-lama nanti bisa jadi komplikasi ke penyakit yang lain, maka harus segera diatasi. Kemudian kalau untuk TBC, penyebab utamanya adalah tuberkulosis, yaitu penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis, ya. Kemudian ada faktor yang meningkatkan peluangnya, yaitu itu biasanya karena perokok, ya. Kemudian dapat juga mengkonsumsi alkohol dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Kemudian bepergian ke luar daerah yang umumnya di daerah tersebut rata-rata masyarakatnya terkena TBC. Nah, itu ada ya, satu di Cokire ini juga ada satu daerah yang rata-rata masyarakatnya itu terkena TBC. Ya. Selanjutnya cara pengobatan. Nah, pengobatannya yang pertama ya itu untuk diare itu adalah mengatasi dehidrasi dulu, ya. Dehidrasi dulu dengan cara infus elektrolit. Elektrolit itu cairannya yang sama dengan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Bisa kalau untuk pertolongan pertama itu adalah gula dan garam, ya, bisa gula dan garam untuk pertolongan pertama kalau kita tidak punya cairan oralit di rumah, ya. Kemudian pemberian obat antibiotik, pemberian obat pereda nyeri, karena kalau diare itu biasa perutnya mules, ya. Kemudian obat yang dapat memperlambat gerakan usus sesuai dengan petunjuk dokter, ya. Pastinya kita harus ke dokter supaya dokter itu dapat memberikan obat yang memperlambat gerakan peristaltik atau gerakan yang dilakukan oleh usus. Jadi usus kita itu terus dia melakukan gerakan peristaltik. Kemudian kalau untuk TBC yang pertama tahap awal berlangsung sejak memulai pengobatan hingga 2 bulan, di mana pasien TBC diwajibkan meminum obat setiap hari. Kemudian tahap lanjutannya yaitu sejak bulan kedua hingga bulan ke-6 atau lebih, pada tahap ini pasien hanya diwajibkan meminum obat 3 minggu sekali. Jadi TBC itu bisa disembuhkan, ya. Kemudian cara pencegahannya untuk pencegahan kedua penyakit tersebut adalah yang pertama, untuk mencegah diare itu dianjurkan selalu menjaga kebersihan diri, personal hygiene, ya, kebersihan diri itu. Kemudian menjaga makanan, misalnya dengan mencuci buah atau sayur, dan juga mencuci tangan sebelum kita makan, ya. Mencuci buah dan sayur itu sebelum dimakan, sebelum kamu letakkan ke lemari pendingin atau kulkas. Jadi kalau beli sesuatu di pasar itu jangan langsung masukin ke kulkas, cuci dulu, cuci yang bersih, baru masukin kulkas. Jadi bakteri itu tidak bersimbiosis di dalam kulkas. Telur juga seperti itu. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam kulkas itu harus dicuci dulu. Karena kadang-kadang kita suka masukin jajanan yang terbuka. Misalnya kamu masukin makanan apa gitu ke dalam kulkas, sementara di situ ada sayur-sayuran yang masih kotor. Nah, bakterinya itu di dalam itu bermain-main. Jadi hingga ke makanan yang kamu taruh tadi yang tidak ditutup. Nah, kemudian kita makan, nah, itu bisa jadi penyebab. Kemudian cara pencegahan untuk TBC yang pertama, tutup mulut saat bersih atau batuk dan tertawa. Infeksi yang terjadi bisa dengan infeksi droplet, yaitu persilangan dari air liur ketika kita berbicara, muncrat tanpa sengaja, ya. Kemudian membuang dahak atau meludah sembarangan, ya. Karena kalau ketika membuang dahak atau meludah sembarangan, kemudian ada lalat yang dekat di dahak tersebut, ya, di sekret tersebut, kita tanpa sadar jajanan yang terbuka dihinggapi oleh lalat. Lalat itu perhatikan nggak dia? Ketika dia hinggap di suatu tempat, ngapain dia? Dia tangannya taruh, tangannya kan? Gigi lagi, nanti jatuh lagi dia. Jadi ketika dia sudah ke tempat kotoran tadi yang mengandung bakteri, dia membawa hingga dia ke makanan atau ke buah yang kemudian kita makan tanpa kita cuci. Oke
Ya, silakan Desi. Sebenarnya bakteri itu hidupnya di mana? Sebenarnya bakteri itu hidupnya di mana? Ada yang bisa menjawab? Mana-mana. Sebenarnya bakteri itu hidupnya di mana? Ada yang bisa menjawab? Bakteri itu hidup di tempat organisme lain. Di dalam sel tentunya dia bisa memperbanyak dirinya. Nah, kalau bakteri itu punya tempat spesifik sendiri tempat dia hidup. Contohnya, bakteri TBC tidak akan bisa hidup di dalam saluran pencernaan. Nah, bakteri TBC Mycobacterium dia hanya bisa hidup di saluran pernapasan. Nah, begitu juga bakteri diare tidak akan bisa hidup apabila dia berada di. Nah, jadi dia punya habitat dan tempat-tempat hidupnya sendiri. Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, Ya, silakan. bagaimana cara bakteri memperbanyak diri? Bagaimana cara bakteri memperbanyak diri? Oke, baik. Itu sebenarnya sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama ya. Bakteri itu ada yang bisa menjelaskan sebelum ibu jawab? Ada nggak? Nah, gimana? Silakan. Silakan, Fitra. Bakteri memperbanyak dirinya dengan cara membelah dirinya sehingga semakin lama semakin banyak. Iya. Ya. Jadi bakteri itu dia tidak melahirkan, dia tidak bertelur, dia berkembang biak dengan cara membelah diri. Dari satu, kan bakteri itu satu sel ya, makanya dia disebut dengan uniseluler. Dari satu sel dia memperbelah jadi dua. Sudah, kemudian dua ini belah lagi jadi empat, empat ini belah lagi jadi 16, kelipatan terus. Jadi seperti itu dia membelah diri. Ya, seperti itu dia memperbanyak diri dengan cara membelah diri. Oke, jelas sampai di sini ada lagi. Aku rasa sudah cukup ya. Untuk yang terakhir ya, silahkan keluarkan kertas untuk menjawab pertanyaan itu. Kak, jangan disorting isinya ya, karena ini di ini evaluasi belum kan? Belum kan? Nah, ini kan cepat-cepat untuk pertanyaannya 5. Jadi kamu boleh menjawab yang ibu hitamkan. Karena nanti waktu pas yang di online besok, di live besok ibu kasih ini, tapi tidak ada jawabannya lagi. Alah. Tapi jangan dekat kamera kemarin. Ntar. Mau evaluasi kalian, ya. Jadi mohon kalian menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini, ya. Silakan dijawab pertanyaannya, diberi tanda silang. Untuk skornya, ya, satu jawaban skornya 20. Kalau salah, kurangi 5. Jadi kalian menjawab boleh yang benar saja. Kalau takut dikurangi skornya. Mau dipakai ya? Baik, waktunya cuma 5 menit untuk menjawab soalnya.
perhatikan gambar di lembar kerja kalian. Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit TBC pada manusia adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ditunjukkan pada gambar nomor 1. Gambar nomor 1 itu berbentuk apa? Jadi jawaban nomor 1 adalah A. Kemudian nomor 2. Coba Fitra dibaca soal nomor 2. Bisa mengeluhkan batuk yang tak henti dan sudah berlangsung dalam kurun waktu selama 4 minggu. Batuk yang dikeluarkan Nisa sekarang disertai dengan urin dan darah. Beberapa hari belakangan ini tubuh Nisa sering demam tinggi dan berat badannya pun menurun secara signifikan. Pada bagian dada terasa nyeri, sesak napas dan tidak nafsu makan. Pada malam hari Nisa sering berkeringat secara berlebihan. Dari kasus di atas dapat didiagnosis Nisa terinfeksi bakteri yang menyebabkan penyakit DEW. Ya, jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Coba Giska, tolong dijawab soal nomor 3. 3. Pilihlah penyakit yang sesuai dengan bakteri penyebabnya. Nama bakteri yang A. Salmonella typhosa, penyakit yang ditemukan di poin abdominalis. Yang B. Streptococcus pneumoniae, penyakit yang menimbulkan tuberkulosis. C. Mycobacterium tuberculosis, penyakit yang menimbulkan antraks. D. Escherichia coli, penyakit yang menimbulkan bilis. Yang E. Chlamydia trachomatis, penyakit yang menimbulkan gonorrhea. Jawabannya Ya. Jadi Salmonella typhosa itu penyakitnya di poin abdominalis ya, yang menyerang bagian pencernaan. Selanjutnya, bakteri adalah mikroorganisme sel tunggal berukuran kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bakteri ditemukan hampir di semua tempat, mulai dari tanah, air, bahkan dalam saluran pencernaan. Beberapa jenis bakteri tidak akan mati karena panas dan bahkan bisa bertahan dalam paparan radiasi. Berikut cara mencegah terjadinya infeksi pada manusia disebabkan oleh bakteri. Nah, kamu harus bisa cara mencegah. Pilih step-stepnya, tahap-tahapnya. Yang pertama nomor berapa? 1. Oke, menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan. Yang selanjutnya nomor berapa? 4. Melakukan vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Suntik dari luar ya. Kemudian yang ketiga Pak, selanjutnya yang ketujuh mengkonsumsi antibiotik. Jadi kalau kita sudah sakit lebih dari 3 hari itu diwajibkan untuk mengkonsumsi antibiotik. Jadi jawabannya adalah D. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah merupakan cara untuk mencegah menghindari infeksi dari bakteri. Tahap-tahapannya ya. Nomor berapa yang benar? 1. Satu lagi di tangan. 2. Yang kedua nomor berapa? 4. Menggunakan sabun. Kemudian selanjutnya 2. Setelah digunakan sabun kita membilasnya dulu dengan air mengalir. Kemudian selanjutnya nomor 3. Ya, selanjutnya nomor 6. Lalu setelah menuntaskan secara bersih, mengeringkannya dengan menggunakan lap yang steril. Jadi jawabannya adalah D. Baik, sekarang kumpulkan semua jawabannya. Sudah? Jadi demikian pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ya? Bahwasanya untuk menghindari infeksi bakteri kita harus menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan sebelum makan,
menjaga personal hygiene, kebersihan diri, dan melakukan vaksinasi untuk menambah imun kita, serta apabila kita sudah terkena penyakit yang berjangka waktu yang lama harus mengkonsumsi antibiotik. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah